Silakan Ibu. Sebelah sini Bu. Bikin barisan. Tapi Ibu bawanya nggak apa-apa. Ibu nyamannya nggak apa-apa. Lupa itu HP. Bentar dulu ya. Bapak sebelah sini, sebelah kanan. Agak mundur di sini. Yuk, Bapak mic-nya pegang. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Maman dari Bandung. Umar dari Bandung. Maman Maman dari dari Bandung. Lukman dari Bandung. Maman. Oh, Maman. Salah semua. Maman dari Bandung. Iya Pak Haji. Sehari-harinya kegiatannya apa, Man? Kerja di bengkel si freelance. Bengkel. Jadi apa, Man? Ngetok mobil Pak Haji. Apa? Betulin mobil yang Mesin apa body? body Maman di bagian apa? bagian las ketok. Las ketok. Hariannya berapa tuh, Man, kalau kerja begitu, Man? 200 Pak Haji. Sehari 200. Iya. Jadi ngelas, dempul. Dempul Amplas. beda lagi Pak Haji. Oh, jadi bos apa, bagian apa? Kalau dempul ada lagi bagiannya. Jadi Maman bagian apa? Bagian las sama ngetok. Ngelas sama ngetok. Iya. Terus sekarang maksain ke RDI apa, Man? Hajatnya. Iya pengen hajatnya terkabul Pak Haji. Hajatnya terkabul. Maman tahu RDI dari mana, Man? Dari YouTube. YouTube. Iya. Apa yang tertarik ilmu RDI dari Ya, YouTube? Apa yang tertarik? Itu ilmu nggak masuk akal gitu Pak Haji. Contohnya yang nggak masuk Colek-colek. akal apa, Man? Colek-colek tapi terkabul gitu. Colek-colek terkabul. Maman udah meraktekin ilmu RDI, ada yang terkabul gak, Man? Saya paling itu nyoba waktu pas berapa hari gitu ngejalani ilmu RDAY. Sakit kepala Pak Haji. Nah sakit kepala nyobain itu kata Pak Haji kan pakai celana dalam di Ditaruh di kepala. kepala ya. Iya. Langsung tidur. Langsung tidur. Nah begitu ini belum tidur kan, cucu saya belum tidur. Ya, apa kata cucu? Ya ngapain si Abah itu pakai itu biar Pakai nggak dalam di nyamuk. kepala. Kata cucu. Ya, Cucu dan ngomong jawab apa, saya, cucu? biar nggak kena nyamuk digigit. Oke. Ya tapi besoknya benar sembuh Pak Haji. Sembuh ya. Sembuh alhamdulillah. Jadi kalau orang sakit kepala, orang yang udah di ICU, Iya. obatnya tuh celana dalamnya dia taruh di leher atau di kepala. Kalau kita sakit, saudara sakit, Iya. sakit apapun sakit, obatnya celana dalamnya kita taruh di kepala atau di leher. Atau celana dalamnya lawan jenis. Nah, jadi kan kebanyakan kalau orang sakit kan besuk bawa buah-buahan. Iya. Dia sebenarnya nggak bermanfaat karena kan nggak bisa makan. Jadi bagusnya gimana dong Pak Haji kalau ada orang sakit kita besuknya? Lebih baik besuknya bawa celana dalam kita yang bekas pakai dibikin parcel. bisa gitu, Man. Iya. Nanti lo cerita testimoni
Nah, kalau memang lo udah praktekin dan semua orang manjur obatnya celana dalam taruh di kepala atau di leher, bisa gak Maman buka praktek RDAY cabang Bandung? Jadi RDAY cabang Bandung. Jadi orang nanti kalau berobat ke tempat Maman, obatnya itu ya bos ya. Gitu. Tapi Pak Haji, Ya. kalau kalau orang lain kan belum tentu percaya gitu Pak Haji. Gimana supaya Ya. percaya Man? Gimana supaya percaya Man? Ya justru itu paling harus di ini dulu Pak Haji. Diracunin Misal bukan atau disuntik mati? Pak Haji, jadi misalnya ada yang sakit kepala gitu. Ya, Suruh di kepala ini iya, dipakai gitu. Terus tidur. ya. Nah, harus bukti dulu itu mungkin. Kan Maman udah Iya, buktiin. iya. Jadi kalau orang lain kan belum tentu percaya, Pak Haji. Iya, Maman nanti cerita. Iya. Ini obat dari mana Pak Maman? Ini saya ngalamin sendiri. Saya meraktekin ilmu RDAY. Kepala saya pusing. Saya pakai celana dalam bekas pakai saya taruh di kepala. Ini saya sembuh. Nah, ada tamu RDAY kemarin masuk di ICU Rumah Sakit Yarsi. Orang Kelapa Gading. Karena bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, jadi pakai celana dalam kakaknya. Pakai celana dalam kakaknya. Gimanain itu, Pak Haji? Dikalungin di leher adiknya. Dikalungin. Ya, dikalungin Itu di yang leher penyakit adiknya. apa tadi? Apa? Penyakit apa tadi? Dia komplikasi jantung, paru-paru dan ginjal. Dokter udah angkat tangan di ICU, perempuan umurnya baru umur 23 tahun. Dokter udah angkat tangan. Nah, kakaknya perempuan, dia japri saya. Pak Haji, adik saya, kan dia 3 bersaudara. Dia nomor 1, adiknya perempuan sama laki. Tinggal di Kelapa Gading. Adik saya masuk ICU, dokter udah angkat tangan. Komplikasi jantung, paru-paru sama ginjal. Obatnya apa ya Pak Haji? Mbak, obatnya cuma 1. Copot celana dalam kamu, kalungin di lehernya dia. Nanti kalau dokter nanya gimana Pak Haji? Bilang, ini celana dalam anak saya. Kalau anak saya nih celana dalamnya nggak saya pakai, anak saya rewel di rumah. Akhirnya dokternya boleh dia pakai celana dalam. Jadi harus kita pinter ngakal Ya, pinter-pinter Pak Haji? alasannya dulu. Iya. Alhamdulillah sekarang dia udah dia udah sembuh dan luar biasa. Pak Haji, terima kasih ya. Saya lihat Pak Haji pakai bajunya keren-keren kata dia gitu. Bajunya apa tuh Pak Haji, mereknya? Saya bilang Aero. Baju merek Aero. Baju merek Aero tuh nggak semua orang pakai Pak. Iya. Orang zaman dulu doang ya. Aero. Arrow. Arrow. Nggak ada Pak. Bapak cari di mall manapun nggak ada. Dulu Bapak pernah. cari di mall nggak ada. Di toko baju terkenal pun nggak ada. Ini baju luar biasa, baju impor luar biasa. Udah nggak keluar lagi Pak Haji? Iya. Akhirnya dia, di mana Pak Haji yang jual baju Aero, saya bilang gitu. Akhirnya dia kasih saya baju Aero. Baju, ini baju Aero. Mereknya Aero. Wow, luar Arrow biasa. gambar panah gambarnya ya. Iya. Pernah lihat Pak Haji. Cuma nggak tahu tahun berapa gitu, nggak. Jadi Bapak kalau bisa bikin pengobatan perwakilan RDAY cabang Bandung. Nah, dia sekarang bikin pengobatan RDAY cabang Kelapa Gading. Pasiennya luar biasa antri-antri. Pasiennya luar biasa antri-antri. Pasiennya luar biasa antri-antri. Tapi dulu juga pernah nyaranin ada teman saya, ibunya teh sakit apa gitu. Nyaranin malah ketawa Pak Haji, nggak percaya. Gak apa-apa Pak, awalnya memang kita ditertawakan. Ini kan RDAY kan awalnya kan dibully. Dibilang ilmu RDAY ilmu aliran sesat. Akhirnya kan setelah terbukti terkabul, dia paksain. Kayak tadi malam dia datang, Pak Haji,
Apa yang menyebabkan anak saya bisa sakit? Coba kalau dia nggak privat, Pak. Nggak bakal ketahuan. Nah, tadi malam dia paksain privat. Baru ketahuan bahwa dia tuh disantet. Tidak kena ke papahnya, tapi kena ke anaknya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu, papahnya disantet. Nggak kena karena papahnya kuat. Kena ke putra tercintanya. Alhamdulillah di sini dikasih air asinan. Bukan air yasinan. Air asinan. Beda Pak Haji, air yasinan sama air asinan beda. Kalau air yasinan, air dibacain yasin sama anak yatim. Kalau air asinan, titik-titik. Air apa Pak Haji? Ah? Air apa itu? Air asinan. Ya. Air asinan. Air asinan buah jakar, buah pinggang. Oh, jadi direndam gitu. Ya, kalau Bapak privat saya ajarin. Iya, Ini iya. kan di live. Nanti rame dipotong-potong. Pokoknya tadi malam alhamdulillah putranya sembuh total. Yang kemarin 2 hari yang lalu sembuh total. Padahal dia udah jual rumah 5. Jual mobil 4. Udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Nggak ada obatnya. Dukunnya aja udah angkat tangan. Saya bilang tenang aja Pak. Pasti sembuh. Pakai air doa Pak Haji. Bukan air doa. Air asinan. Adanya cuma di RDAY doang. Air asinan. Gitu. Dibikinin air asinan, diminumin. Sekarang sembuh total. Wow. Nah, nanti Bapak juga begitu. Jadi kalau sakit gigi, colek alat kelamin Bapak, taruh di gigi. Anak sakit gigi, begitu juga. Bapak pura-pura ke belakang dulu ya, bentar ya. Nah, Bapak colek tuh alat kelamin Bapak. Nah, mana giginya yang sakit? Masukin. Mana gusinya yang sakit? Nih. Mana kistanya yang sakit? Kista gigi. Colek alat kelaminnya Bapak, taruh di kista gigi. Gitu. Kalau istri sakit gigi, kista gigi obatnya apa Pak Haji? Emot alat kelamin pasangannya. Gitu. Saya nyoba nyaranin ke istri gitu, suruh ngemot. Ngemot. Gak mau Pak Haji. Waduh. Jadi Istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, saldonya minimal ada 4 juta. Minimal 5 juta. 4 juta dah. Coba lumayan kan? Nambah saldo. ya denger Dari ini. mana? Dari Allah lah. Ya. Kok 4? Kan bijinya berapa ya? 2 kan? 2 kali 2 berapa ya? 4. 4 kali sejuta berapa ya? 4 juta. Bijinya 2. 2 kali 2 berapa ya? 4. Tambah batang 1 jadi 5. 5 kali sejuta berapa ya? 5 juta. Apa hubungannya Pak Haji? Nggak ada lah, humor. Juga pernah nyaranin ini Pak Haji, biar awet muda lebih 30 tahun kata Pak Ya. Haji, lebih muda. Istri Cuma, yang ya, hobinya ngemot nggak alat mau. kelamin suami, umurnya lebih muda 30 tahun. udah dibilangin, wah. Nggak Mau mau nggak Pak dia? Haji. Mau gak dia? Nggak mau, jadi harus Mendingan tahu. gini Pak. Kalau kamu mau ngemot alat kelamin saya sama Pak Haji dikasih 4 juta. Jadi kalau sehari ngemotnya 5 kali 4 ya. Jadi 20 juta. Bapak yang diemot, saya yang bayar. Mau gak? Istri bilangin. Ya udah siap, nanti dibilangin. Nanti bilangin ya. Nanti kirim nomor rekening ke saya ya. Bapak yang diemot. Nanti Bapak lapor saya, Pak Haji, istri saya ngemotnya 6 kali. Jadi 6 kali 4. 24 juta. Kirim nomor rekeningnya, nanti saya yang Siap, transfer. Pak. Mau? Harus di video. Ya, Harus mau video call ya. Dicoba. Ya kalau nggak ada video Divideoin. call ya, Haji, nggak percaya. videoin gitu. Apa? Divideoin gitu. Iya divideoin. Siap, mau dicoba. Nah, lo menang banyak lo. Mau dicoba. Kalau Iya. mau gitu. Kalau Mau. nggak mau, nggak Ibu tahu. bapak tuh. manggil istri apa? Biasa manggil nenek, Pak Haji. Nek. Kan Nek. cucu jadi bilang. Iya, nenek mau gak uangnya nambah? Mau.
emot alat kelaminnya kakek, kita video call sama Haji Marco. Nanti heboh. Nanti apa coba? Mana mic-nya? Sabdain dong, sabdain Mbah Dukun. Mana Mbah Dukun? Nyanyi Mbah Dukun. Dengerin Pak, ini sabda Mbah Dukun buat Pak Maman yang buka cabang pengobatan cabang Bandung. Ya biar rame Pak Haji. Iya dong. Cabang apa tuh Pak? Cabang bengkel ya? Bukan cabang pengobatan nek Oh, kita. pengobatan. Ngemot alat kelamin. Oke. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Ngabatin istrinya. Oh, ngobatin isinya. Ada Mbah Dukun sedang mengobati istrinya. Istrinya siapa Pak Haji? Istrinya Pak Maman. Oh, istri Pak Maman. Jadi oke ya. Ada Mbah Dukun sedang mengobati istri Pak Maman. Konon katanya enggak mau mengemot Pak Maman. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Kemat, kemat, kemat. Tepuk tangan dong. Jadi Pak Maman bilang, Nek mau gak saldonya nambah 4 juta? Atau mau 5 juta aja deh, bilangin 5 juta. Karena kan kurang sejuta, nanti gampang nyusul. Nah kalau sehari ngemot 5 kali berapa? Ya 5 kali 5 lah, 25 juta. Harus di video ya Pak Haji. Video call sama Haji Marco. Karena dia staff saya dong. Karena saya Videonya dikemanain Pak Haji? dikirim ke Haji Marco. Nanti saya buat nakut-nakutin tikus. Buat nakut-nakutin tikus. Ah, siap Pak Haji. Pak Maman kemana? Nah, 5 juta. ya. Di Pak Maman kesini sama siapa? sendiri Pak Haji. Nah, nanti kalau istrinya nggak percaya, lihat live-nya Pak Haji Dwi. Nenek dikasih sama Pak Haji Dwi tunai 25 juta. Hanya cuman ngemot doang. Coba bayangin. Itu berapa hari Pak Haji? Ah, Berapa hari? sampai alat kelamin Pak Maman copot. Sampai copot. Nanti coba di video call. Ya, Kirim ke Pak Haji Marco. ya. Pak Haji, biar saya dapatnya double, bisa gak Pak Haji? Bisa. Ngemotnya harus diangkot gimana? Wow. Dapatnya double 10 juta. Harus disewa angkotnya Pak Haji. Hah? Harus disewa itu mah angkotnya. Enggak lah, dibuka lah pintunya lah. 10 juta Pak Maman. 10 juta. Yuk sabdain lagi Mbah Dukun. Jadi nanti neneknya itu suruh ngemot kakek Maman Nanti ya. Pak Haji direkam biar tahu gitu. Nah ini kan ada di YouTube. Ini ada di YouTube ada YouTube. di YouTube. Ini ada di YouTube. Ya. Ada videonya di YouTube. Nih dengerin nih. Fatwa sabda dari Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Koton katanya istrinya nggak mau ngemot Pak Maman. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu Pak Mamannya disembur. Kemot, kemot, nek, kemot, nek. Heboh. Aduh. Ya. Yuk sebelahnya. Nama. Nama Jainal Abidin Tinggal di mana? di Bekasi. Oke, sehari-harinya apa? Tadinya jualan, cuman sekarang Jualan apa dulu? mie ayam. Mie ayam, Iya. pakai gerobak atau pakai Enggak, netap. Ah? Netap, Oh, netap. kios, Join apa sendiri? sendiri, Dibantuin apa enggak dagangnya? sama istri. Sama istri. Mie-nya bikin sendiri atau beli? Beli. Ayamnya bikin sendiri apa beli? Bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Terus nggak jalan kenapa kira-kira kalau boleh tahu? Ya kurang tahu Pak Haji. Oke. Waktu itu
katanya istri sih bilang tanpa sepengetahuan saya, dibilangin ada yang sakit hati. Sakit hati. Iya. Cuman terus ada yang bilang saya harus keluar dari rumah. Akhirnya saya dari seminggu saya keluar Pak Haji. Keluar dari mana? Saya tinggal rumah, sekarang saya ngontrak di Bojong Sari. Bojong Sari itu di mana? Di sini Bogor. Di Bogor. Iya. Jadi keluar Depok, dari Depok. rumah kontrakan atau keluar dari rumah mertua atau keluar dari Dari rumah sendiri? sendiri. Rumah sendiri. Nah, setelah kamu keluar tuh rumahnya sendiri itu sekarang siapa yang ninggalin? Nggak ada rencana sih mau saya jual. Merencana mau dijual. Iya. Jadi kamu ngontrak sama istri. Iya. Jadi rumah yang kamu tinggalin sekarang kosong. Kosong. Nah, kenapa ditinggalin? Kenapa dikosongin? Itu sih kata istri sih Pak Haji. Katanya, kata orang, temannya dia masih sering iseng Pak Haji. Isengnya gimana? Isengnya, saya juga kurang tahu Pak Haji. Kan kalau kamu ngontrak biaya lagi. Iya. Nggak usah. Istri kamu bilang kalau kamu tuh ada yang nyantet gitu. Iya. Bos, orang kayak lu nggak mungkin kena santet. Nggak mungkin. Bukan saya sih Pak Haji. Ke Siapa? Istrinya. Ke Istri lo saya. disantet. Iya. Nggak sering mungkin sakit. istri lo kena santet. Cantik enggak? Iya. Mancung enggak? Tinggi enggak? Pendek iye, jelek iye, pesek iye. Perempuan yang pendek, pesek, jelek sampai mati nggak akan kena santet. Tinggian istri saya Pak Haji. Tinggian istri lo. Makanya. Jadi lo pendek. Iya. Nah, nggak mungkin. Istri yang suaminya pendek nggak mungkin kena santet. Sebenarnya saya juga. Istri yang suaminya jelek nggak mungkin kena santet. Sebenarnya saya juga nggak percaya Pak Haji. Ya nggak percaya lah bos. Cuman ini aja. Sekarang untungnya apa nyantet lo? Bukan Ganteng enggak, jelek iye, pendek iye. Iya. Iyalah nggak ada. Udah lo balik lagi ke rumahnya. Nggak ada kena santet, balik lagi. Justru kalau lo balik lagi ke rumah, lo akan kaya raya dan paling kaya di kampung lo. Amin. Ya. Tuh udah gue sabdain. Udah balik. Nggak mungkin. Nanti bilang sama bini lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Ndut Pak Haji. Ndut. Haji, pada mengesandut Pak Haji. Iya iya. Sebenarnya dia ngucap nyindir lo. Ndut. Ndut. Kata Pak Haji nggak mungkin ada yang nyantet kamu. Udah nama lo jelek. Ndut. Nggak mungkin. Iya. Jadi lebih baik kita balik lagi ke rumah itu, kita bakal jadi orang kaya raya kata Pak Haji. Udah Amin. gitu. Ya Allah, amin. Orang lu bakal kelihatan orang kaya bos. Amin. Mumpung di Bojong apa? Bojong Soang, Sari. Bojong Sari tidak ada orang yang jelek, pendek, kaya raya. Kayaknya Amin. kandidatnya lu doang. Amin. Gitu. Ada lagi? Udah Pak Haji. Oke. Berarti rumah nggak usah dijual Pak Haji. Jangan, kalau lu jual nyesel seumur hidup. Iya. Kalau orang Jawa bilang, orang yang suka jual-jual aset, ngualatin. Betul? Kualat. Orang yang suka jual-jual aset, kualat. Ngualatin bahasanya. Jangan. Harusnya nambah aset, bukan jual-jual aset. Nambah aset. Amin. Gitu. Oke? Makasih, Pak Haji. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Pak, dulu saya pernah ngisi ilmu Pak, Ya. tahun 95. apa? Ngisi ilmu, Nama ilmunya apa? ilmu buhun. Apa tuh kayak gimana tuh contohnya? Yang 45 pancer kelima kita. Apa? 45 pancer kelima kita. Ketuban, Pancer itu apa? hari-hari darah merah, darah putih. Deketin mic ya, deketin mic ya, deketin mic ya. Ketuban, darah merah,
darah putih, hari-hari kelima kita. Satu apa? Tuban. Air ketuban. Ya. Tuban. Lo nyarinya kemana tuh air ketuban? Di daerah apanya? Lo nyari air ketubannya di mana? Kagak nyari Pak, itu cuma katanya. Oh katanya, terus? Tuban, hari-hari, darah merah, darah putih, kelima kita. Oke, terus? Cuma saya mau tanya, ini masih ada nggak Pak minta diteropong itu Pak? Masih ada, tapi bukan itu. Tapi yang punyanya gurunya itu yang dimasukin ke lo. Diisi Pak itu. Iya, ada diisi, tapi kan bukan ketubannya. Gue lihat dia adanya ketubannya ada di sini itu, di ibu-ibu. Lo nggak ada ketuban, makanya gue lacak mana ketubannya, nggak ada. Adanya buah jakar. Adanya ketiban Pak Haji. Ada ketiban, ketuban nggak ada. Guru saya udah meninggal Pak. Wah. Meninggal, nggak apa-apa. Lo menyusul gak? Kalau mau nyusul gue kirim nih, mumpung Masih ada tapi masih ada. Apa? Masih ada bos. Cara ngilangin bagaimana Pak? Oh gampang cara ngilanginnya. Lo rendem alat kelamin lo, biji sama batangnya. Atau lo remes alat kelamin lo sambil lo ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yang ada di badan saya yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Lo bikin lagi, kobok lagi di teko, ngomongnya kayak gitu. Atau lo rendam alat kelamin lo, nanti diminum airnya sambil ngomong begitu. Selama 9 hari. Kalau alat kelamin lo gatal, udah keluar, ulangi lagi sampai gak gatal. Kalau lo gak keluarin, sampai kapanpun lo gak jadi orang kaya. Makanya orang yang punya motor cicilan, orang yang punya mobil cicilan, orang yang punya rumah cicilan, orang yang punya pasangan hidup pecicilan. Tau gak pecicilan? Tahu. Apa? Kayak tingkah Nah, yang nggak bener. ya. Itu di badannya bapak atau badannya ibu pasti ada jinnya, pasti ada khodamnya, pasti ada setannya. Nah keluarin dulu. Bisa gak Pak Haji? Bisa. Nanti utangnya lunas sendiri tanpa bayar. Yang penting khodamnya keluarin dulu jinnya. Timbulnya emosi mulu Pak. Iya. Tapi nanti kalau udah keluar enggak emosi. Begitu. Bawaan lo pengen ngawinin kucing mulu ya? Enggak. Ada lagi? Ya. Berarti ada ini dari Mbah Dukun. Ada lagunya dari Mbah Coba Dukun. Mbah Dukun. Ya. Ada setan, setan belang, mata keranjang. Ulangi lagi. Pak Haji tuh. Ada setan, setan belang di tubuhmu, mata keranjang. Jadi sekarang hajatnya apa nih ke RDAY bos? Aja pengen kaya raya. Boleh. Punya rumah, punya mobil, punya tanah. Tapi kalau jinnya masih ada di badan gak bisa bos sampai kapanpun. Karena dia makan. Duit berapapun yang ada di lo boros. Gak pernah lebih. Pas-pasan aja. Motor punya, motor cicilan. Kalaupun punya mobil, mobil cicilan. Kalau punya rumah, rumah cicilan. Nah itu dikeluarin dulu khodamnya, jinnya. Dagang lo rugi mulu Pak dagang. Ya makanya kan dia ikut makan jinnya. Khodamnya ikut makan. Sama bini bercerai. Sama bini bercerai ya. Kenapa bercerai sama bini lo? Karena saya orang susah Pak. Oke. Jadi kalau orang susah cocoknya dicerai ya. Ada duit Berpisah. abang. Sayang. Abang sayang, Nggak ada duit abang. ditendang. Berarti berlaku nih lagunya. Ada gak sih lagunya? Ada nggak sih? Ada. Coba kasih lagu. Lagunya apa ya? Ada. Ada duit abang disayang, enggak ada duit abang ditendang. Ya udah nanti bapak promosi. Ya.
Dicari istri tercinta yang sayang, yang cantik, yang bohai, yang montok. Pak Haji, nanti promosi jangan gini ya, dicari istri yang udah pernah ninggalin saya supaya balik lagi gitu. Jangan ya. Ganti aja yang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Anah Karwati dari Bandung Barat, daerah Cikole. Ya. Ya. Tujuan saya yang pertama silaturahmi sama Pak Haji sama anak-anak di sini. Yang keduanya saya ada ini tujuan yaitu mau jual rumah Pak Haji. Udah lama belum laku aja, saya mau pindah rumah dari situ gitu. Kenapa dijual? Mau pindah rumah Pak Haji. Kenapa nggak rumahnya itu dikontrakin aja? Ibu nanti beli rumah yang baru. Iya, amin, amin, alhamdulillah. Udah jangan dijual. Kan tadi saya udah bilang, orang yang suka jual-jual aset, jual-jual rumah, ngualatin alias kualat. Ya, Jangan. mudah-mudahan makasih Pak Haji ya, itu dikontrakan, saya beli rumah baru lagi ya. Iya. Iya. Nah, sehari-hari saya suka bisnis Pak Haji. Bisnis apa? Ya, ke pengajian gitu bawa gimana pesanan aja, saya suka bikin tas di rumah gitu Pak Haji sendiri. Terus Tas dari apa bahannya? dari Oscar Pak Haji. Oscar. Oscar. Iya. Kebetulan ibu-ibu di tempat senam. Yang dari Piranha nggak ada sama ikan mas. Adanya dari ikan sapu-sapu ya. Dari ikan Oscar. Oscar ya. Jadi saya mandiri sendiri Pak Haji ya. Mandi sendiri. Mandiri sendiri. Oh mandiri. Mandi Iya. sendiri. Makanya buat keperluan sehari-hari saya bikin tas, bikin pakaian, bikin tudung gitu, dibawa ke tempat senam, dibawa ke tempat ngaji gitu ya. Kebetulan ibu-ibu suka pada pesen. Ya saya pengen. Ibu usianya udah berapa? Cuman 2 Pak Haji. Usianya udah berapa? Usia saya udah 67 Pak Haji. Ya Allah, Bu. Udah tua banget Pak Haji. Yang tadi 2 tuh apa 2? Suaminya. Enggak, ini salah paham, kira teh mesin jahit gitu ya. Jadi ibu udah usia 60? 67 Pak Haji. 7. Kalau bisa Bu, usia ibu udah 67. Iya. Ada waktu ibu bikin tas, bikin bordir, bikin apalah. Iya Pak Haji. Pelan-pelan ditinggalin. Ibu lebih baik Iya. jadi pelayannya Allah, pelayan Amin. Tuhan. Ya, itu juga Pak Haji, itu juga. Apa tuh pelayan Tuhan? Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Iya. Paksain baca Quran 12 juz. Alhamdulillah itu gak pernah ditinggalin. Sedekah Pak Haji. subuh nggak bolong, sedekah Iya. Jumat barokah nggak Insya Allah, bolong, Pak Haji, insya Allah. sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, sholat tobat nggak bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Nanti saya kasih hadiah 10 Amin. miliar tiap bulan, Makasih, Pak Haji, umroh makasih. gratis, haji visa furoda gratis, itu aja. Ngapain? Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pelayan Tuhan aja, jadi pelayan Tuhan. Iya Pak Haji, makasih. Nanti duit yang 10 miliar Iya. bisa ibu beliin rumah. Iya. Yang sana dikontrakin. Amin, amin Pak Ini Haji. berlaku ya buat semuanya lah. Nggak buat ibu aja. Mudah-mudahan itu yang saya. Nggak boleh Pasti. mudah-mudahan. Pasti. Iya insya Allah pasti. Nggak boleh ngomong insya Allah. Pasti. Pasti, iya. Pasti saya berhasil Pak Haji. pulang dari Iya, sini. nanti dikasih Iya. 10 miliar Jadi tiap orang yang terkaya bulan. di daerah Lembang Ibu ya Pak tinggal Haji. nagih aja kemari, Iya. Pak Haji. Amin, Ini amin. nomor rekening saya, udah kita transfer 10 Iya, miliar iya. tiap Insya bulan, Allah, Pak transfer Haji. tiap bulan Pasti 10 itu, ya. miliar. Iya, Umroh gratis besok Amin. akhir iya. Desember. Itu pasti. Haji nanti berangkat 2026. Baru 1 kali. Pengen lagi. Ya kan dulu kan visanya reguler, sekarang visanya visa furoda. Iya, iya. Pakai travelnya maktur. Iya. Oke? Iya. Yuk. Hidup saya sebelahnya. sendiri Pak Haji. Suami Boleh nanti Ibu kalau mau ada laki-laki usianya 99 Jangan Pak Haji, tahun. sendiri aja. Dia lagi nyari jodoh, Enggak. wanita usia 67. Enggak. Nanti Ibu saya jodohin. Pernah 99. dibohongin kemarin juga. Ini ditipu uang berapa ya banyak. Sama laki-laki. Iya. Ya, Udah bisnis sempat kan, nikahin, bisnis. udah sempat nikahin Ibu belum? Saya bisnis pakaian kan Pak Haji. Iya, sempat nikahin Ibu belum laki-laki itu? Enggak. Hah?
Enggak. Udah diambil? Enggak. Ibu udah dikawinin belum sama si laki-laki penipu itu? Itu cuman ditipu, ini kan pesen barang gitu ya Pak Haji. Nah pesen barang itu kata dia. Laki-laki? Iya. Sama itu tapi udah ya anak tetangga gitu pesen barang. Ini Pak Haji katanya beli barang ini sekian. Nah saya bayar. Nah udah dibayar udah ada seminggu. Nah dia udah ngawinin ibu belum? Enggak. Nah udah gitu Pak Haji barangnya katanya hilang. Katanya ya udah. Hilang ya udah hilang. Jadi Gak apa-apa, yang penting alat kelamin ibu nggak hilang. Masih ada nggak alat kelamin ibu? masih utuh Pak Haji. Oke, lihat Haji Marco, survei. Wah bener nih. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Anis Ida dari Lembang. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya tadinya ngurus sapi. Ngurus sapi? Iya. Ada berapa ekor? Dulunya ada 9 ekor. Laki perempuan sapinya? Perempuan itu meres Pak Haji. Oh sapi perah? Iya. Warna hitam putih? Iya. Di rumah ibu? Iya. Kandangnya muat berapa ekor kandang ibu? 9. Sampai sekarang apa udah nggak ada sekarang kandang? Nggak ada, itu waktu ada corona sapi habis. Oh PMK? Ya. Sekarang kandangnya masih ada gak? Masih. Sapinya masih ada gak? Enggak, kosong sekarang teh Haji. Oh. Satu terus habis. Sekarang mah saya udah nganggur nggak ngurus. Pengennya saya banyak sapi lagi. Gimana caranya? Iya. Gampang. Ibu punya suami gak? Enggak. Jadi di rumah siapa aja? Anak sama minantu. Oke, ibu cerai mati, cerai hidup? Cerai hidup. Cerai hidup. Yang dulu cerai mati. Nah, waktu sama yang cerai mati anaknya berapa? 3. Sama yang cerai hidup anaknya berapa? Enggak. Enggak. Cuma sebentar nggak. Itu rumah tangga cuma 2 tahun 6 bulan. Oke, gampang. Ibu setiap hari sesering mungkin ngomong sama tiangnya kandang. Ajarin, ngomong tiang kandang. Kamu besok isinya penuh ya, besok ada ya kandang sapi. Kandangnya masih ada? Nggak ada, kandangnya doang. Kandangnya masih ada. Sapinya nggak ada. Masih kokoh. Iya. Di belakang Tapi rumah. dia ngomong mesti pakai baju yang gambarnya warna sapi. Warna hitam putih. Hitam putih. Sama pakai topi badut sapi. Jadi peralatan-peralatan sapinya ibu-ibu dulu masih ada ininya, ember, alat-alat untuk ngan sapi itu dirawat lagi. Dirawat, kandangnya dibersihin, dicuci, bersihin lagi seperti ada sapinya dulu. Jangan dibiarin dalam keadaan yang kotor. Karena sudah jengkel nggak ada sapinya, ibu alat-alatnya dibersihin, ditaruh kayak ada sapinya. Lantainya dirawat, disiram. Lantainya disiram, dibersihin sambil ucap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kandang ini pernah memberikan penghasilan untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Saya pasti memiliki, saya pasti memerah lagi, saya pasti ada kata pasti ya. Jadi apa-apa yang biasa ibu lakukan saat punya sapi dulu itu, saya pasti mandiin sapi lagi, saya pasti isi kandang saya ini pasti terisi sapi lagi sebanyak kapasitas yang ibu kuat kelola. 9 misalkan, maksud kalau biasanya 12 ibu. Iya. Biasanya 12 kan isinya? Iya 12. Pasti terisi penuh sebanyak 12 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang sehat, yang hasilnya susu perahannya bisa 30 liter setiap hari. 1 ekor. Ya, 1 ekor bisa 30 liter setiap hari. Kandang kamu siapin ya dirimu, kamu pasti saya rawat kembali, kamu saya bersihin kembali seperti saat
Saya mengelola sapi yang terdahulu dan sekarang saya pelihara, saya kelola, saya rawat yang lebih baik lagi. Amin. Ajak ngobrol terus, ibu datangnya ke kandang Pagi, sebelum matahari terbit. matahari terbit. Jadi ibu habis sholat subuh Masuk kandang. ke kandang dulu, sapa. Nyapu. Assalamualaikum kandang, terima kasih kamu sudah pernah memberikan penghidupan, memberikan hasil untuk kehidupan keluarga saya. Kamu harus siap untuk diisi dengan sapi-sapi yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, yang montok-montok, yang nenennya gede-gede. Gede, seperti nenen saya. Nenen saya kan gede, puting saya kan besar. Jadi dirawat lagi bu kandangnya. Iya. Dirawat, jangan dimasuki untuk gudang. Jangan. Biasanya kan kalau sudah enggak gitu dikasih pakai untuk gudang kayu, untuk barang yang rongsok-rongsok, Jangan. tempatnya di situ. Jangan. Harus bersih kembali. Sarang onggok-onggoknya dibersihin. Sarang onggok-onggoknya dibersihin, semua bersihin. Bu, kok dirawat kan? Kan mau datang sapi. Datang sapi. Sapi mau datang. Sapi mau datang. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Yuk, Ini Pak Haji, ada orang saudara saya sakit. Itu sakit walinglung. Udah berapa tahun? Udah 13 tahun. Bangun dibangunkan. Itu makan dimakan, disuapin. Udah 13 tahun. pertanyaannya. Ya. Yang satu gatal-gatal. Pertanyaannya. Pertanyaannya mau kaya raya aja merintir. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya minumin ke yang sakit. Oh. Setiap hari ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ditadangin, nanti diminumin, nanti sembuh. Ada lagi? Ya udah. Oke, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Bu Sari dari Depok. Sari. Sari Pamarican. Dari Depok. Depok. Oh iya. Sari Pamarican sekarang udah pindah ke Depok. Ya. Ini Pak Haji, saya masalahnya itu punya rumah. Terus suami kan properti. Apa? Properti. Hah? Borong rumah. Siapa? Suami. 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 Borong rumah. Iya. Borong rumah tuh kayak gimana? Beli rumah jelek dibangun yang bagus. Enggak, bikin rumah 25 unit, nanti ditawarin. Bangun rumah 25 unit. Pengembang. Pengembang. Sama developer. Tapi suami saya yang mandor lah gitu. Suaminya mandor. Mandor sama menawarkan. Oh jadi suami mandor. Ada developernya sendiri, ada pendananya sendiri. Pendana sendiri. Terus? Nah, setelah 6 tahun kan sudah laku tuh rumah itu yang 25 unit. Nah, suami saya dapat 1. Tapi setelah saya di situ ngontrak selama 6 tahun, itu rumah itu nggak ada. Maksudnya nggak diberikan kepada saya gitu, kepada suami. Karena Alasannya apa? alasannya pemborongnya yang pertama yang punya tanah itu ada sengketa, punya hutang. Jadinya ada yang suratnya itu tidak ke ke badan perumahan itu ada hutangnya. Sekarang pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya setelah berjalannya itu terus ada lagi kerja lagi itu sampai rumah. Sampai sekarang nggak ada rumah, nggak punya gitu. Kita ngontrak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pingin punya rumah yang kembali, yang rumah yang lama bisa menjadi milik. Gitu. Ibu nggak boleh berharap Bu. Rata-rata tamu RDI kenapa hajatnya tidak terkabul? Karena dia berharap. Nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin, atau berbuat. Kayak Haji Marco. Hajatnya 2014. Dia lupa terus berbuat buat RDAY, berbuat buat anak yatim, berbuat buat RDAY, berbuat buat anak yatim. Dampingin saya di sini, dampingin.
Alhamdulillah 2025 hajatnya terkabul. Padahal dia ijab dari 2014. Cair 460 miliar tunai. Nah ibu juga jangan berharap. Udah aja kerja. Nggak boleh berharap. Karena di Al-Quran ayatnya, Allah ciptain manusia sama jin. Ku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tapi kita kebanyakan berharap. Berharap punya rumah, berharap punya mobil, berharap punya motor. Nggak boleh. Pasti punya motor, pasti punya mobil, pasti punya rumah. Pasti. Tapi Pak Haji kan udah nggak kerja nih suami hampir 7 tahun. Ngapain kerja? Saya nggak setuju kerja. ML tiap hari, bisa gak? Masih ngaceng gak suami? Masih ngaceng gak suami? Masih Pak Haji. Masih, ya udah ML tiap hari. Bilang sama dia, ML Pak. ML terus, tiap hari ML. Berbuat gitu. Ayo terus. Tapi mikirin nanti bayar kontrakan kan semakin lama naik gitu loh. Ala lo ML dulu, nanti kontrakan yang bayar Haji Marco. Yang penting lo ML. Mumpung Haji Marco cair 460 miliar tunai. Kecipratan ya Pak Haji. Iyalah pasti, nggak dicipratin juga pasti kecipratan lah. Amin. Kerjain dulu, cerot. Ayo sabdain. Bah Dukun sabdain. Kasih, nggak usah gede-gede dah. 1 miliar aja. Mumpung duit lo lagi banyak, 460 miliar. Kasih dia 1 miliar. Daripada orang minjem 500 juta, mendingan dikasih aja 1 M. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya nggak punya rumah. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Punya rumah, kabul. Amin ya Allah. Pasti kabul. Pasti dikabul. Amin. Terima kasih. Sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya sudah 2 bulan lebih di sini, terus banyak ilmu yang sudah saya timba, sudah banyak yang saya tanyakan di sini, dengan testimoni juga sudah banyak. Sekarang besok insya Allah minta izin untuk pulang mempraktekkan, minta disabdain bisa berhasil sukses. Rumahnya juga yang dijual tanpa tanda tangan saya itu juga bisa balik lagi. Boleh, pasti ya. Amin. Bisa anak-anak bisa baikan lagi, bisa rumah tangga bisa harmonis lagi, ekonomi bisa mapan lagi, usahanya bisa jalan lagi seperti biasa, bisa lebih target terlampaui. Amin. Boleh. Amin. Minta disabdain Pak. Ya. Pak Haji. Yo. Pak Haji. Terima kasih. Daja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabdain Mbak Dukun. Sabdain Mbak Dukun. Pasti buat ibu yang pulang dari RDI selama 1 bulan telah berbuat banyak kepada anak-anak yatim di sini, menguliakan anak yatim dan juga riadoh di sini. Pasti dipulang besok mendapatkan kabar yang baik. Dan semua yatim ibu terkabul untuk keluarga maupun untuk propertinya atau rumahnya. Amin. Semangat ya Bu, kabul. Amin. Semangat. Terima kasih Pak Haji Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelahnya. Ada gak? Ada. Ayo dong. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya udah lama sih kenal dari YouTube. Baru hari ini bisa datang ke sini. Ya. Karena banyak masalah juga. Apa masalahnya? Sakit juga ada Pak. Ada sakit, ada suami juga nggak ada. Terus cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Ditinggal merantau Pak, nggak balik. Terus banyak lagi usaha-usaha itu. Saya sering kena tipu gitu Pak. Contohnya kena tipunya gimana? Investasi gitu ya. Investasi. Iya. Janganlah. Ini tamu RDI sama GG Travel banyak kena tipu nih.
Kasian tuh, banyak yang pada pindah keluar dari grup GG Travel. Sekarang GG Travel ganti namanya grup miliarder apa gitu. Kasian, tamunya udah banyak, diiming-imingin investasi multi level marketing. Janganlah, udah jangan dengerin, nggak ada, bohong. Iya, terus yang banyak dari klan Facebook itu juga saya ikutin, juga banyak tipu Pak. Iya, nggak apa-apa. Makanya paksain ibu gimana caranya supaya nggak ketipu, nggak salah investasi. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Sedekah subuhnya dari abis sholat asar sampai mau tidur. Jadi kalau ibu sedekah subuhnya dari abis asar sampai mau tidur, nanti ibu tidurnya diselimutin pakai sedekah. Tapi kalau ibu sedekahnya abis sholat subuh, tidurnya ibu nggak ada sedekahnya. Kok nggak ada? Ya kan nanti setelah subuh, pas ajan, malaikat udah pergi naik ke atas. Nah, paksain sedekahnya habis asar sampai mau tidur. Kedua, ibu paksain gimana caranya. Ibu paksain gimana caranya. Bisa nggak bisa, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Udah Pak. Paksain. Kedua, ibu paksain celana dalamnya harus dibalik. Sudah juga. BH-nya dibalik. Udah itu aja. Kalau ibu pakai kerudung, kerudungnya dibalik. Kalau di rumah ibu pakai bajunya dibalik. Nanti kalau udah kaya raya baru normal lagi. Kalau mau keluar double bajunya. Oh gitu ya. Ya bisa? Ya insya Allah. Oke. Yuk. Sebelahnya yang baru datang. Nama. Sekali lagi Pak Haji sebentar aja ya. Boleh. Nah, ini Pak Haji, saya pengen, kan suka ngajak jamaah-jamaah haji gitu ya Pak Haji. Ya pengen itu aja, pengen saya dipercaya orang gitu ya Pak Haji. Yang diajak jamaah itu ikut gitu. Jadi mau banyak pengikut jamaah gitu Pak Haji. Apa syaratnya? Ngapain Bu cari jamaah-jamaah? Nanti kalau jamaahnya kecewa ibu diomongin jelek sama dia. Udah aja mendingan bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti dikasih tunai sebulan 10 miliar. Mau gak? Ngapain kerja pasti. Cari jamaah? Udah gak usah. 10 miliar aja nanti. Pasti tunai itu. tiap bulan. Amin. Makasih Pak Haji. Mbaknya. Mic-nya kasih. Nama Eka dari Sukabumi. Ya. Sehari-harinya apa Kak? Karyawan. Di mana? Di Sukabumi Pak Haji. Terus KRDAI apa hajatnya? Saya tuh pengen kalau suami itu jangan males ibadah gitu Pak Haji. Ya nggak bisa, mesti ditaklukin Kak. Kalau nggak ditaklukin nggak bisa. Seperti Haji Marco punya anak yang nggak mau ibadah, ditaklukin. Caranya apa? Coba. Iya, TK dari Sukabumi. Jadi ketika saya punya anugerah, yaitu anak-anak saya yang malas ibadah, misalnya sholat subuh tuh diteriak-teriak, bangun, sholat susah banget. Kadang-kadang kedengeran sampai ke tetangga, kita lagi bangunin anak-anak, pada malas banget, karena malamnya main game terus. Jadi kadang-kadang anak saya juga bilang, Papa udah sholat nih, gitu. Beneran udah sholat. Saya lihat cek, ternyata kalau saya buka kamar mandi masih kering semua, berarti dia nggak wudu, berarti ngebohong. Langsung saya jewer, ngebohong ya, semua orang tua dosa lah. Terus ya nanti digodok di neraka, mau saya ngomong begitu. Jadi setiap malam, setiap subuh itu kita teriak-teriak istri, karena Papa anaknya itu belum pada bangun tuh, belum pada sholat gitu. Habis setiap malam. Tapi setelah itu kan kita juga capek ya, ada juga ngomong marah-marahin anak setiap hari, setiap pagi, dan juga takutnya anak-anak juga pada sakit hati sama kita, takutnya juga kita kualat marahin ciptaan Allah. Jadi kita gunain ilmu kearifan lokal Pak Haji. Jadi istri saya sebelum pipis di kamar mandi, bangun tidur itu cebok dulu, dipakai semprot, pakai selang, kalau enggak pakai gayung, ditampung sama ember maupun pakai baskom. Lalu airnya itu dibawa ke dapur untuk masak nasi. Nasinya setelah dicuci ya, terus disisikan bahasa Sundanya. Terus itu Budi buat airnya itu nambahin buat di rice cooker.
atau untuk bikin kacang bubur kacang hijau, bikin teh manis, bikin sereal, bikin susu, atau yang lain-lain lagi, dan dikasih ke anak-anak saya yang 3 anak itu, anak pertama, kedua, dan ketiga. Hari pertama kata Pak Haji kan harus 9 hari, terus kita lakuin. Hari pertama nggak ada perubahan, hari kedua nggak ada perubahan, baru hari ketiga itu sebelum 9 hari juga udah terkabul. Anak-anak bangun pagi-pagi itu pada itu alarm di handphonenya bunyi semua. Itu pas surat sebelum subuh baru inallah wa malaikatu dimasukin itu mereka udah pada bangun, udah pada mandi dan pada sholat, pada pergi ke masjid atau sholat. Yang perempuan sholat di rumah. Jadi setelah itu kakaknya yang biasa males banget buat bikin sarapan itu bikin nasi goreng, nyeplok telur, terus segala macam, motong-motong ketimun. Jadi adik-adik itu pada sarapan semua, dan anak yang laki-laki itu juga pada ngisi. Kadang-kadang mereka sambil minum air minum itu kan udah kosong aja mau diisi lagi. Jadi masing-masing punya tugas sendiri, tempat tidurnya rapi semuanya. Jadi itu dengan air kobokannya, pas ngobok itu ada bacaannya Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharapi doa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Biswondo. Anak saya rajin sholat, tidak harus diteriak-teriakin setiap hari, nurut manut katut tanpa harus disuruh. Anak-anak rajin sekolah, rajin sholat tanpa disuruh. Pasti. Nanti Ibu tinggal ngomong, suami saya rajin sholat, rajin ibadah, rajin cari duit, dan semua duitnya setor ke saya. 1000% duitnya setor ke saya. Nanti duitnya nyetor, Bu. Anggap aja kita punya pesugihan. Mama, setor duit. Alhamdulillah. Nanti dia dikasih gitu. Manjur gak? Manjur. Mumpung alat kelamin gue lihat dari sini masih pulen-pulennya. Kode perang gak bisa. Lanjut. Maaf Pak Haji. Ini air ini biasanya Pak Haji nyidain buat saya tuh Pocari Sweat, teh pucuk, Fanta, Sprite, Coca-Cola penuh di sini buat minum saya dan sahabat-sahabat saya di sini. Tapi setelah saya bawa ini dari rumah, air cebokan alat kelaminnya istri. Air cebokan alat kelamin istri cair 460 miliar. Dan Ibu mau gak? Bapak mau gak Pak? Biar cair. Mau. Amin. Jadi, lo gak lihat airnya siapa ya? Jadi tanpa terasa saya pun juga nurut manut kata sama istri semua yang pegang uang semuanya, uang kontrakan dari toko, dari apa-apa semua saya serah. Ruko juga. Jadi tapi sekenal biasanya juga saya sih ikhlas aja gitu. Pokoknya apa-apa yang papa mau beliin, papa pengen ini beliin, papa mau kemana anterin kayak gitu. Jadi ini airnya dari rumah. Air cebokan. Jadi, Siti Mariam. Ya. Ini minum sehari Mas. Coba minum. Nih lihat ini. Minum air cebokan Siti Mariam. Lihat. Gurih. Ada asin sedikit. Ya. Namanya air asinan. Air asinan. Jadi kalau ini kan nggak saya bawa pulang ke rumah, jadi sih saya udah ini apa? Udah nyiapin tuker. Apa pakai plastik udah. Nanti dituang. Tuang. Iya. Itu direbus dulu atau? Oh enggak. Ini Air matang. Ya, mineral, aqua. Ya. Jangan direbus, nanti bakterinya mati. Jangan. Kelebihannya apa Bu? Kalau kita minum air cebokan ini Bu, saldo kita nggak pernah habis. Minimal di kantong kita selalu ada 4 juta, 5 juta. Misalkan kita ngantongin 4 juta 700, istri minta 4 juta, kasih. Kita ngantongin berapa misalkan, istri minta kasih. Nanti ada lagi nih. Ya. Terus saya juga tanpa. Tutup, ntar nguap. Oh iya benar. Tutup, ntar nguap. Iya. Gak apa-apa, dimasak gak apa-apa. Kalau istri saya mah ini kalau kesini istri saya kan saya kesini, terus lupa bawa bawa air bawa dari rumah. Dia bikin. Jadi saya masukin dulu air di sini, ada beberapa air di sini masukin penuh. Nanti istri saya
bangetin saya langsung ini masukin ke sini. Bikin. Gitu aja. Nanti kalau teman-teman pada nggak ngeh, lupa, teman-teman nih dibikinin air jeruk. Iya. Dan saya sendiri udah nagih, Mama air itu udah habis, nanti istri saya udah biasa bikin. Madat. Jadi nagih. Ya, ketagihan. Hah? Saran saya kalau istri mendingan gak usah bikin air cebokan alat kelamin. Suami saya nggak setuju. Kenapa? Duitnya kalah banyak. Lebih banyak kalau bapak dan ibu langsung nyedot, ngemot sama sumbernya. Jadi kalau bapak dan ibu ngemot dan nyedot dari sumbernya, duitnya nggak ada serinya, minimal 4 juta. Berapa lama Pak Haji? Sampai copot. Sampai copot. Kadang 4 juta, kadang 5 juta, kadang 8 juta. Bener, saya nggak bohong. Hah? Maksudnya ceboknya itu Oh enggak, jadi alat kelaminnya suami langsung ibu mod. Oh nanti dikirim bandot. Ada mbe bandot. Nanti ibu langsung ngemot. Ini khusus yang ada pasangannya. Iya. Jadi sama tapi ucapannya kayak gitu, colek, terus masukin ke dalam ini. Dan 9 kali itu masukin sini. Sama. Nyolek, pas nyolek. Iya, nyolek, pas nyolek. Kalau isi saya nyolek itu masukin ke sini. Iya. Jadi harus yakin juga, jangan ibu benar. Ada yang japri kalah Sri Mulat. Kalah Sri Mulat. Enggak lah, Sri Mulat tetap the best, Sri Mulat. Jadi ibu tetap nyamain ini nyebokin ini, bikin air cebokan, harus yakin. Yakinnya juga kata Pak Haji harus tinggi. Jadi kalau bener nggak ya suami saya bisa nurut, bener nggak ya suami saya ngasih uangnya semua ke istri ke saya. Jadi ibu harus yakin pasti. Jangan istilah apa iya, bener nggak ya? Mana mungkin gitu, jangan itu hilang capek ada. Jadi ibu di situ ada keyakinannya di sini bahwa ibu sedang melakukan ilmu kearifan lokalnya Pak Haji Dwi dan pasti terkabul. Saya kalau nggak terkabul dengan anak-anak dan di saya sendiri itu kan nggak boleh juga bikin testimoni bohong ibu. Jadi ini benar-benar air dari istri itu. Semangat. Kalau pas ada diemot, kalau pas nggak ada, ibu bilang sama suami. Ibu kalau manggil suami apa? Mas, kalau kamu mau berangkat, bisa gak dicopot alat kelamin kamu? Nanti sama dia dibuka bautnya. Kalau pas ada bu, kalau pas ada romantis, namanya romantis. Diemot bu, pelan-pelan, ngemotnya pelan-pelan, dinikmatin. Manjur gak? Bu, tidak ada orang yang ngebahas ilmu ini. Gak ada. Coba ibu pernah dengerin gak Pak? Ilmu ini. Ada gak? Hah? Siapa? Iya, tapi kan hasilnya yang penting kan hasil. Jorok? Ya enggak lah. Kan sama pasangan kita sendiri. Begitu. Kalau mau sewa juga nanti kan disiapin di sini. Disewakan. Alat kelamin bandot. Ibu nawarin sama suami gitu, Pak mau terkabul nggak 10 miliar? Iya. Buka deh itunya bu langsung. Terus iya. Jadi ketika suami kata Pak Haji kan harus di modnya 99 kali. Kalau saya takutnya ngitungnya salah, pakai itu yang tasbih counter yang 10 ribuan itu yang plastik. Pencet aja kembali itu. Soalnya kalau saya ngemot sebelum ngitung saya nggak bisa bu. Kata Pak Haji kan lebih baik lebih daripada kurang. Jadi istri ketika kita ngemot, kita nenen, istri ngomong pasti bulan ini terkabul. Semua hayat saya ibu nih merinding. Kabul. Kadang-kadang bini saya lupa langsung matanya lagi meremai gini ya, mama cepetan kabul ijab sekarang saya pegang mulutnya ijab gitu. Jadi kita ada komunikasi, jadi kita harus yakin juga ada doa-doanya di situ juga.
pasti semua hadir dari saya. Detik ini juga, menit ini juga, jam ini juga, hari ini juga, sore ini juga, atau malam ini juga, kobul. Pokoknya kita harus pinter ngomongnya juga sama Allah. Jangan Allah kalau bisa terkabul ya Allah hari ini, jangan gitu. Pokoknya yakin Allah, yakin. Dan kita Bu, kalau sholatnya masih pelontang-pelontang nggak apa-apa. Berharap pasti nanti menuju sana, namanya proses. Tenang aja. Nggak ada orang di dunia ini yang sempurna. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ya betul bos? Itu jangan ibu bilang, kan suami saya sholatnya masih blontang-blontang. Nggak apa-apa. Yang penting alat kelaminnya nggak belang-belang. Kalau alat kelamin belang-belang, ibu langsung lapor saya. Nanti kita dibawa ke open biar satu warna. Harus alat kelaminnya satu warna. Coklat, abu-abu, hitam. Nanti kalau yang hitamin siapa? Tugasnya Haji Marco. Warang gitu ya. Ayo, ada lagi sebelum saya tutup. Bapak apa pertanyaan? Ayo. Habis nih kan? Pak, Habis Haji, kan? Boleh satu Pak Haji? Ayo. Untuk modalnya itu belum ada. Modal apa? Buat usahanya lagi Pak Haji. Bapak nggak usah cari modal. Kan di Al-Quran ayatnya kalau kamu punya keinginan, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi yang mewujudkan siapa? Allah. Jadi Bapak cukup niat. Sambil ML Bapak bilang, cair 10 miliar. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Iya, biar cepat terkabul. Pas Bapak lagi ML, video call langsung sama Mbah Dukun. Nanti langsung disabdain di situ. Bisa gak? Bisa. Oh, mau loh. Mana mic-nya? Kalau ingin punya penghasilan 10 miliar per bulan gimana Pak Haji? ML-nya harus sehari 10 kali. Bisa gak? Waduh, gak bisa Pak Haji. Hah? ML-nya sehari 10 kali. Menyesuaikan dengan kondisi dong. Bisa gak sehari 10 kali ML? Boro-boro 10 kali Pak Haji. Sekali juga diajak, nggak mau. Istri. Ya. Kan tadi Bapak bilang, mau harus mau, nggak mau harus mau. Kenapa? Nanti dikasih Pak Haji 50 juta sekali ML. Bohong nggak mau? Mau nggak 50 juta sekali ML? Mau lah, pasti istri mau. Kan istri belum ngomong. Nanti kirim nomor rekening ke Haji Marco. Mumpung dia cair 460 miliar. Apa artinya 50 juta? Nomor ininya Pak Haji Marco, nomor HP-nya. Nomor HP-nya Haji Marco. Ya. Nanti dikasih abis live. Abis live nih kan live nih sekarang. Tadi kasih. Kalau disebutin takutnya banyak yang pada japri. Biasa kan tamu RDI bawaannya mau minjem aja. Tamu RDI itu denger namanya Haji Marco cair 460 miliar. Semuanya pada minjem. Saya bilang gak setuju minjem. Lebih baik langsung aja dikasih. Karena kalau minjem mesti dibalikin. Iya, langsung dikasih aja. Jadi syaratnya kalau yang perempuan alat kelaminnya mesti lonjong. Ibu lonjong apa kotak? Nggak tahu. Ya diperiksa dulu. Yang dikasih sama Haji Marco yang lonjong-lonjong. Pak Haji. Ya. Jadi pengen apa? Nggak kerja gitu punya ngapain uang, kerja? Haji. Kan Bapak belum praktekin bangun jam 00. Saya senyum. udah, mandi Haji. pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Cuma kalau baca Quran paling juga 2 juz Pak Haji. Ya nggak boleh lah, harus Jadi 12 maksain juz. teh. Bapak maksain 10 miliar per bulan. Kebanyakan. Ntar dari saya tunai. Saya maksain Bapak baca Quran 12 juz. Ayo gimana? Nggak nyampe Pak Haji. Jadi Ya udah kadang-kadang jangan 10 miliar lah. ngantuk. Pak, orang yang kalau ngaji ngantuk pasti di badannya ada setannya. Dikeluarin dulu dong setannya. Udah nyobain pakai celana dalam yang bersih dikalungin. Oh bukan begitu. Ajarin bos cara ngeluarin setan dari badannya Bapak. Ajarin. Tuh di badannya ada setannya tuh. Ada setan di badanmu. Iya, keluarin tuh. Dia ada Iya. setannya tuh di badannya. Di matanya tuh gelantungan setannya. Iya. Jadi Bapak siapin air di teko, kasih air.
Terus bangun jam 00 sebelum pipis. Jadi masih bersih. Bukan pipis dulu baru Sebelum pipis. Sebelum pipis. Tangannya nempel ke kelamin. Ya, digosok. Bukan dikocok. Digosok. Apa dia, Pak? Digosok. Digosok sambil ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang berapa kali. Sambil. Sampai alat kelaminnya ledes. Keluar asap. Kayak lampu Aladin. Digosok lampu Aladin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang merongrong, yang mengganggu di dalam badan saya, di dalam tubuh saya, sebut nama bin. Ingat binnya enggak? Iya, nama bin. Baik yang dulu pernah sengaja saya cari sendiri, ataupun karena mereka datang sendiri, ataupun karena atas kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digenggam, kalau dilepas gini uapnya keluar. Terus gosok, terus sambil ucap tadi, genggam, masukkan ke air tadi. Teko. Ucap seperti ini 9 kali. 9 kali ucap, celup, ucap, celup. Ucap, celup 9 kali. Air ini untuk dikonsumsi Bapak sehari habis, diminum. Seperti Pak Haji Marko tadi. Dari pagi sampai sore, dari mau pagi tidur. sampai sore, habiskan. Ya kira-kira 2,5 liter sesuai kebutuhan. Bisa untuk bikin kopi sambil direbus juga boleh. Selama 9 hari bikinnya. Kalau 9 hari sudah terasa rasa gatal-gatal, berarti sudah ada proses keluar. Kalau terasa gatal seperti itu terus, gak usah panik, gak usah ke dokter, gak usah lanjutin, bikin terus sampai hilang rasa gatalnya. Kalau rasa gatalnya sudah hilang berarti sudah netral, nanti bisa normal lagi. Sama seperti Bapak tadi yang pernah diisi orang pinter tadi, apa namanya, papat pancer 5 kita, papat pancer 5 diri, ilmu keyakinan ya. Iya. Ini pakarnya Pak. Ini guru di atas gurunya pancer. Namanya Pacet. Tangan kiri. Namanya gurunya siapa namanya? Namanya siapa gurunya? Mbah Bondas. Namanya Mbah Bondas. Gurunya dari ilmu santet nih gurunya. Namanya Mbah Bondas. Mbah Bondas. Ya, jadi seperti itu. Bapak yang pernah ngisi sama seperti itu. Yang kemarin malah isiannya apa? Yang diisi Gotri. Bulet-bulet itu. Masukkan. Pakai mic. Mana micnya? Micnya mana? Micnya. Kalau sama Ustadz di pakai isim diminum air bagaimana itu Pak? Masih nyangkut? Masih ada. Makanya udah mendarah daging. Nanti dikeluarin pakai tadi yang dibilangin nama Mbah Bondas. Pak, nih Mbah Bondas udah kelasnya internasional, Pak. Panggilannya Yang Mulia Mbah Bondas. Yang Mulia Mbah Bondas. Mana mic-nya? Nggak denger gua. Mic-nya mana? Maaf Pak Haji. Kan yang ini suami yang ada khodamnya. Ya. Terus kita yang istrinya yang ngerjain. Manjur.
Bisa. Manjur. Bisa. Nanti yang ini buat suami soalnya dia nggak mau. Bisa. Jadi Sebutnya suami. Jadi semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merongrong, yang mengganggu di dalam tubuh, di dalam badan suami saya, nama bin semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kalau ibu melihat orang ngeluarkan itu di ru'yah itu kan bertengkar. Mbak mau, saya minta dipotongkan kerbau, saya minta dia, kadang ada itu. Saya mau keluar kalau gitu. Ada syarat. Ada syarat. Oh, ini nggak pakai syarat. Nah, ini dengan kita yang ini pelan-pelan, jadi dikeluarnya nanti tidak ada rasa. Nggak ada tuntutan. Nanti pada saat ibu meninggal, khodamnya nggak nuntut. Pak Haji, itu kalau Make. Kalau di ruqyah itu kan pakai syarat. Tapi kalau di sini pakai siritnya, Pak. Ibu Bandung tahu ya sirit itu apa? Apa? Titit. Kelamin suami ya, sirit. Syarat sirit. Burut. Tahu burut Pak Haji? Enggak. Itu yang gede bijinya itu. Syarat sirit burut. Coba ulangi lagi. Jadi kalau pakai mengeluarkan hodam pakai secara ruqyat itu pakai syarat. Tapi kalau di sini mengeluarkan hodam itu pakai sirit. Sirit syarat burut. Ulangi lagi. Sirit syarat burut. Burut itu ini Pak Biji. Biji besar Pak Haji. Ya. Gondal gandul. Burut. Ya. Jadi kalau dukun ngeluarin pakai syarat. Jadi ada ayam bulu terbalik, ada mahar. Tapi kalau di RDA santet dikeluarin tanpa syarat, tanpa mahar. Cuman menggunakan sirit. Terus sirit syarat burut. Murah meriah. Kalau dukun ngeluarinnya pakai syarat dan pakai mahar. Kalau nggak pakai syarat, nggak pakai mahar, katanya nggak mungkin keluar. Siapa bilang? Ini RDA nggak pakai syarat, nggak pakai mahar, cuman pakai apa? Sirit apalagi? Sirit syarat burut. Pak Haji sekali lagi nanya boleh kan? Boleh. Ini ada orang yang mau menikahi saya Pak Haji. Wow. Cuman dia meminta. Udah diperiksa ngaceng apa enggak? Nggak tahu. Nih, nanti ibu nyesel loh seumur hidup. Benar. Mesti diperiksa dulu ngaceng apa enggak. Ini Pak Haji. Dia itu minta dibikinin madrasah. Bisa Bu. Tapi saya nggak setuju. Ngaceng apa enggak? Ya mungkin ngaceng. Udah masih muda Pak Haji. Kan banyak tamu RDA ya udah dinikahin nggak taunya nggak ngaceng. Iya. Harus ngaceng dulu. Kalau nggak ngaceng, keras gak? Kalau nggak keras, ibu beli air keras. Pak Haji. Ini orangnya Pak Haji betul apa enggak ya? Udah nggak usah lihat, saya nggak penting. Saya yang penting keras apa enggak alat kelaminnya. Jadi harus diperiksa dulu Pak Haji. Iya dong, diperiksa dulu. Kalau alat kelaminnya nggak keras, ibu beli air keras. Tahu nggak air keras? Jadi harus digini-gini dulu. Iya. Ibu tahu nggak air keras? Air keras tahu nggak air keras? Tahu. Nah, ibu siramin ke dia. Wow. Kalau nggak ngaceng, banyure ku air keras. Iya betul. Siap. Pak Haji itu emang betul ini tuh orangnya betul atau enggak ya? Enggak lah, penipu tuh Bu, penipu. Cuman mau ngambil duitnya ibu doang. Oh iya. Mana ada orang laki mau ngawinin ibu diminta syarat bikin pondok pesantren? Enggak ada lah. Itu namanya tukang koret. Enggak ada. Malah kalau bisa ibu dikasih duit sama dia. Iya, betul. Mobil. Iya. Rumah. Iya. Uang, emas logam, begitu. Iya kalau ada ya mudah-mudahan ada ya Pak Haji. Iya. Pasti harus ada yang mau sama saya Pak Haji ya. Maharnya itu. Bu, ibu boleh usianya 67. Iya. Tadi kita periksa alat kelamin ibu seperti usia 12 tahun. Masih mantap Pak Haji. Masih mantap. Tahu Pak Haji. Iya, tahu. Masih Saya kan oke. juara 1 kalau suruh ngeker. Soalnya suka ngelatih olahraga. Salah lihat kali gue ya. Jadi mantap.
Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya Iya Pak mana? Haji, kan suami bikin kios, tanahnya tanah orang. Ya, Tapi setelah 3 tahun kan hasilnya itu setahun dibagi 2. ya. Selama 3 tahun ini kita nggak dikasih hasilnya dari kios 7 kios itu supaya kios itu jadi milik. Ibu bisa gak ML sama suami sambil ML ngucapin hajat? Bisa gak? Jadi pada saat alat kelaminnya suami masuk ke alat kelamin ibu, kan ibu suka cenut, cenut, cenut. Suka begitu gak ibu? Iya, pengalaman. Nah, jadi pada saat ibu ngasih kode ke suami, ibu manggil suami apa? Bapak. Pak, enak gak? Cenut, cenut, cenut. Ah? Jangan sambil ibu ngucap hajat. Apa hajat ibu pas cenut? Ucap hajat, cenut. Ucap hajat, cenut. Ucap hajat, iya cenut. Bu, kapan ibu bisa cenut-cenut-cenut ke alat kelaminnya suami? Pada saat ditekan. Kalau dikocok nggak bisa. Kok gitu Pak Haji? Ini kan pakarnya. Pak Haji ya, Ah? harus banyak ngempot ya. Iya, betul. Betul. Itu apa sih artinya ngempot? Saya nggak tahu apa artinya. Ah? Laki-laki kan maunya banyak ngempot tuh. Iya. Artinya apa? Ini SD Impress. Kita tuh Bu, kalau yang begitu kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti Bu. Tolong dijelaskan secara gamblang. Tapi kalau nenen juga bisa. Betul. Tanpa itu. Jadi kalau ibu nenenin suami, ibu ngucapin hajatnya di ubun-ubunnya suami. Pada saat ibu nenenin pasangannya, ibu nyebutin hajat di ubun-ubunnya. Syukur-syukur dia tidur. Yang paling manjur tuh kalau ibu nyebutin kalau dia pas tidur. Makanya kalau ibu nenenin, ibu bilang, Pak sambil tidur ya Pak. Atau ibu gak usah ngomong, bikin dia tidur aja. Pas tidur, itu malaikat luar biasa. Di sininya Pak? Iya. Ya. Suami saya kalau tidur alat kelaminnya dimainin Pak Haji. Sambil nenen alat kelaminnya mau dimainin. Kerjain Bu. Itu malaikat gede-gede banget pada turun. Amin. Ibu sebut amin. Amin gitu. Jangan lupa kalau habis nenenin suami. Suaminya wajib dibeliin mie goreng GM. Wow. Apa itu Pak Haji GM? Apa hubungannya Pak Haji menjadi GM? Kayaknya Pak Haji dapat endorsan dari Mbak WGM. Pak Haji makasih banyak Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan kabul. Pastilah. Kabul, pasti kabul. Kios jadi milik. Apalagi ibu setia banget sama pasangannya. Nenen tuh dibikin habit, kebiasaan. Setiap hari pokoknya kalau ketemu suami tiada hari tanpa nenenin. Lihat deh hasilnya. Baru sebulan ini kan udah dilaksanain tuh sekarang. Nenenin suami. Sholatnya udah 5 Nenenin, waktu. nenenin dulu. Nenenin. Nah. Terus sholatnya Ibu udah, kan lagi baca Quran nih. Misalkan ya. Suami berisik. Tutup Bu Al-Qurannya. Langsung ibu datengin suami. Nenenin dulu. Oh lebih penting itu. Waduh Bu. Daripada baca Quran. Iya. Daripada ibu baca Quran diganggu mulu sama dia. Nanti udah nenen kan dia tidur pules tuh Bu. Udah ibu tinggal terusin. Yang parah Bu, ketika ibu baca Quran, suami ibu telanjang, lewat, balik lagi, lewat lagi. Ibu ngahin ya Pak, nggak lusuh bacanya. Iya Pak Haji mudah-mudahan. Nenen ya tiap hari paksain ya. Kios, 2 kios. Terakhir jadi- kapan ibu nenenin suami? Kapan terakhir ibu nenenin suami? Terakhir kapan? Ini sekarang hari Senin. Seminggu. Seminggu kemarin. Seminggu yang lalu. Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Saya yang nawarin. Gimana ibu nawarin suami nenen? Kalau boleh tahu. Pak, ini biar kobul. Biar kobul Pak hajat kita. Jangan ngontrak terus. Kan udah umur. Iya. Dia udah 60 lebih gitu. Saya juga tadinya kan usahanya itu Ibu lumayan. usianya berapa? Saya 60. Ibu 60, suami? Suami 65. 65. Terus gimana ibu nawarin nenennya ke suami? Ngomongnya gimana? Ya awalnya belum pernah sih Pak Haji. Belum pernah? Belum, maksudnya biasa aja gitu. Nah ibu nawarin nenen gimana sama suami? Agak malu juga sih sebetulnya. Ngomongnya gimana ngomongnya? Awal-awalnya.
Tapi karena kebutuhan ya harus punya rumah, harus kembali kios, ya saya lakuin. Yang ngomongnya gimana? Nawarin neneknya sama suami gimana? Pak, Bapak kan usahanya sudah nggak kerja, udah hampir 4 tahun. Terus selalu kebohongin, ketipu. Ya sudah, kita laksanain ini yang seperti yang di RDAY. Haji. Ya terus saya kasih. Kasih apa? Kasih nenen. Terus? Ya, Ibu yang buka BH-nya ibu pelototin gitu atau gimana? Iya Pak Haji. Terus dia setelah lihat nenen ibu gimana? Ya sampai pakai tasbih soalnya kan 99. Oh iya. Takutnya lupa. Oh namanya nih wirid dan jikir dengan Iya. dengan nenen. ada. Kirain waktu itu Jadi ibu cuma bawa 9. tasbih. Iya dia. Nenenin suami pakai tasbih. Iya, Ya Allah. Waktu itu 9 ya Ilmu Pak Haji. baru. Katanya 9. Kalau 9 kan pakai gini 1, 2, 3, Iya. 4, 9. Ternyata Ibu nggak usah pakai tasbih bu. Jadi ibu kalau mau nenenin suami 99 kanan 99 kiri biar nggak kurang lebih boleh. Ibu langsung video kalau sama Haji Marco. Siap Pak Haji. Ibu yang nenenin. langsung kabul ya Pak Haji. Langsung kabul. Beneran. Dibayar tunai. Beneran Pak Haji. Bener, saya nggak bohong. Besok Pak Haji. Saya. Wah, mudah-mudahan istri saya nggak lihat nih nonton. Amin kabul, doa kios jadi milik, punya rumah. Amin. Ibu yang nenenin suami video kalau sama Haji Marco, nanti Haji Marco yang ngitungin. Kalau memang genap 99 pas atau lebih boleh, kurang nggak boleh. Nanti besok langsung ibu kasih nomor rekening dibayar tunai. Amin, 10 miliar. amin ya Allah. Apa artinya 10 miliar? Yang penting Haji Marco kan dapat tontonan gratis. Pas sampai rumah Pak Haji, papa, gitu. Sidang langsung. Sidang MPR RI. Iya betul. Apa Capek, sidang Pak Haji. DPR RI? DPR. Saya ngontrak terus capek Pak Haji. Kan belum nenenin. Udah yang kemarin. Udah Nenenin 1 bulan. 99 kanan 99 kiri setiap hari. Setiap hari. Nggak boleh putus. Kalau misalkan putus karena kondangan, besok didobel. Gitu. Kayak di kodok. Oh dicoba. Kodok. Kalau 5 hari Terok. kodok. Gitu. Manjur. Ini cair 460 miliar. Maksud ibu enggak Amin, cuma 10 amin. miliar. Cipratan. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk. Kalau untuk soal hutang Pak Haji, akunya kesel gitu. Tapi kalau untuk melangkah mau nagih itu males gitu. Bu, nanti kalau ibu nenenin suami, itu dibayar kontan tunai sama Allah. Tidak usah ditagih. Nggak usah, yang penting ibu nenenin. Sekarang pertanyaannya nih, masih ada nenennya gak ibu? Ada, ya udah tinggal difungsiin aja. Kan jarang pulang. Kalau pas pulang, seminggu sekali, sebulan sekali dia pulang. Sebulan cuma sehari aja di rumah. Ya udah seharian isinya nenen aja sampai dia datang, sampai dia mau pulang. Ya. Nanti kalau mau lebih cepat terkabul, nenennya ibu taruh di telekem ya. Iya. Ada lagunya Pak Haji. Apa? Jarang pulang, papa jarang pulang, jarang-jarang nenen. Gitu ya. Ulangi lagi. Jarang pulang, papa jarang pulang, jadi jarang nenen. Cair ya nggak nenek-nenek. Cair pasti. Cair. Pokoknya ibu itu dikerjain. Kedua, ibu nggak boleh jengkel sama orang rumah. Biasanya tuh di anak nggak boleh. Terutama ring 1 sama orang rumah, bisa orang tua. Apa? Ya nggak boleh, namanya legowo. Legowo. Manjur bu, manjur. Pokoknya kalau suami pulang seharian nenenin. Lihat hasilnya. Dia berangkat, langsung besok ada aja. Itu. Saya maunya nenen. Jadi hari ini pembahasannya judulnya tentang Nenen. Oke? Oke. Oke? Apa?
Pasti. Bu. Wow. Kan ibu tadi udah saya jodohin sama yang 99 tahun. Bu, 99 tahun masih gagah, Bu. Orang mah normal kakinya 2, dia kakinya 3. Tongkat. Alah dia yang 99 aja. Tinggal nunggu warisan, Bu. 99, ah. Tinggal nunggu warisan. Tinggal nunggu warisan. Iya, ya, yang 99 diambil ya. Ada di depan pintu dia udah nungguin. Dia bermobil, Bu, mobilnya Mercy. Rodanya 6. Belakang 4, depan 2. Truk Mercy. Tadi dia udah bilang masih kuat, yang masuk bukan alat kelamin tapi tongkatnya. Pasti, Bu, malam pertama kakek itu bilang begini, buka baju. Udah buka baju dong, Oren. Siap nggak? Siap. Dia begini. Apa Mang? Bukan. Mau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dasar. Bapak ada pertanyaan nggak? Oh, aku mau Sebelum saya tutup. Saya Pak mau tanya. Ya. Itu orang tua kan ada Deketin mic-nya. Sawit Pak ya. Ada sawit. Tapi Di mana? Sekarang di Bengkulu. Ya. Nah itu penghasilannya sekarang nipis Pak. Yang Pertanyaannya. dulunya, ya. Apa, Pertanyaannya. Cara bisa menaikkan kembali gitu. Biar subur. Ibu cebok alat kelamin ibu cawik di sawitnya. Nanti sawit ibu paling mahal di kampungnya ibu. Di Bengkulu. Di Bengkulu. Kan sekarang kita di sini Pak, orang tua. Ibu bilang sama orang rumah sana, tolong dong. Cebok alat kelamin lo siramin di sawit, bukan alat kelamin ibu, alat kelaminnya yang di Iya. sana di Bengkulu. Saya kan nggak pernah ke sini. Saya bilang sama dia, cebok ya alat kelaminnya ya, biar satu orang motong 2 ekor. Ini kemarin ada yang motong 2 ekor ya. Vita Group. Vita. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Dia motong 2 ekor. Vita. Sapi. Kerbau motong 2 ekor. Biasanya kan orang motong 1 orang 1 ekor. Ini dia nonton ya grup Vita ya. Pasti. Dia notong 2 ekor. Jadi cawik, Bu. Ya, itu yang bagus apa setelah tidur apa gimana itu Pak? Bangun tidur. Ya, bangun tidur ya. Bangun tidurku terus cebok. Tidak lupa. Hah? Kan biasanya bangun tidurku terus mandi. Iya. Ini nggak boleh. Bangun tidurku terus cebok. Tidak lupa dicawik-cawik. Abis itu ku terus nyiram. Biar subur kelapa sawit. Nah, ulangi lagi. Acting mulai. Bangun tidurku terus cebok. Tidak lupa dicawik-cawik. Abis itu disiram-siram. Terus capek deh. Bawangnya Pak Haji. Jadi bangun tidurku terus cebok. Tidak lupa dicawik-cawik. Dicolek-colek. Tidak lupa dicolek-colek. Habis itu disiram-siram. Biar subur kelapa sawit. Oh. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak Haji ada tepuk tangan. Semuanya Pak itu. Pohonnya semuanya disiramin gitu. Siram, dikepretin, Bu. Dikit ya. Kemarin ada orang Bengkulu. Dia cuman mediator jual kelapa sawit. Dia praktekin ilmu RDA yang tadi cebok alat kelaminnya dicawik-cawik. Nah, alhamdulillah sekarang dia langsung ngirim kelapa sawitnya ke pabrik dan dia punya truk tronton 5. Amin ya. Truk tronton 5 kirim langsung ke pabrik. Iya. 9 kali. Begitu juga di Lampung. Dia siram air cebokannya disiramin, dia berendam di tong. Nah, air tongnya disiramin ke pohon singkong. Sekarang dia punya truknya 10 tronton ngirim langsung ke pabrik tapioka. Ini manjur, Bu, daripada kita bilang, ih aliran sesat.
Ngapain dengerin? Gue praktekin. Kalau gue kaya kan alhamdulillah. Emang melanggar agama? Enggak, orang air cebokan punya kita sendiri yang disiram juga tanaman kok. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Sama Pak Haji sama itu melak tomat awa cabe. Ya. Eta pecai engkol sama di gitu. Sama, saya punya tamu orang Muntilan. Oh iya. Desanya Grogolan. Kecamatan Dukun. Muntilan, Jawa Tengah. Dia nanam cabe. Alhamdulillah kaya raya luar biasa. Cuman pakai air cebokan disiramin ke pohon cabe. Oh iya. Kita juga punya tamu, dia ternak atau nanam pohon mawar. Kalau pagi bangun tidur dia cebok alat kelaminnya disiramin ke mawar. Mawarnya luar biasa. Merongkoh. Gitu, daripada kita beli pupuk. Emang ada duitnya. Zaman dulu emang ada orang jual pupuk, bisnis pupuk. Nggak ada, adanya kapan? Sekarang. Dulu pakai apa nenek-nenek kita, kakek kita? Pakai itu. Tapi ada tapinya. Nyiramnya harus sebelum matahari terbit. Kan bangun tidur jam 00 kan udah mulai cebok. Nanti disiraminnya sebelum matahari terbit. Dia tadinya nggak punya truk tronton. Sekarang truk trontonnya 10 yang Lampung. Yang di Bengkulu punya truknya 5. Nah, dia awalnya disiram sambil yang punya truk tronton sendiri. Nah, trontonnya 1 disiramin pakai air cebokan, jadi milik. Alhamdulillah sekarang 10. Yang orang Timika Papua 2 trontonnya ya. Orang Timika. Tadinya dia make uang istrinya yang dagang sembako. Betul? Sekarang malah dari truknya bisa nutupin sembako istrinya. Pakai air cebokan. Kalau orang bilang itu kan aliran sesat. Sesat dari mana? Orang air cebokan kita sendiri. Mobil kita sendiri. Air cebokan kita sendiri. Tanaman kita sendiri. Ya kan? Ya. Nah kalau nanti manjur, ibu sama bapak bikinlah air cebokan. Nanti dijual di botol-botol kayak orang jual bensin. Daripada bapak dan ibu beli dagang bensin pakai botol. Pakai usaha tadi. Hah? Air cebokan pakai usaha. Iya, daripada ibu bikin pom bensin sel. Dagang bensin nggak ada. Kenapa nggak dagang air cebokan aja ya? Coba lo ke sel deh ngisi bensin, ada nggak? Nggak ada. Orang di stop bensinnya sama pemerintah. Terus BP apa tuh? Yang orang Pronas apa tuh bensin apa tuh? Petronas. Nggak ada bensinnya bu, nggak ada. Kenapa? Orang pemerintah nggak suka. Jadi dagangnya apa? Gantinya jadi air cebokan. Daripada karyawannya nggak ada kegiatan kan lontang lantung. Orang bensinnya nggak ada, yang mau dijual apaan? Coba ibu ke pom bensin sel. Emang dia jualan? Nggak ada. Yang dijual apa? Air cebokan. Nah ibu juga begitu nanti bikin. Pupuk organik namanya gitu. Ya pupuk organik. Pupuk cair. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Kalau tanina anak. Hah? Anak yang tanina. Anak? Iya. Kenapa? Yang nanamnya anak. Kalau saya mah udah enggak. Ibu yang nyiram aja, anak yang nanam. Iya. Ya di. Yang paling manjur bu, tanaman mawar bu. Nanem mawar, pohon mawar warnanya merah. Kalau kita siram pakai air cebokan nanti keluar bunganya hitam. Oh, ada gak mawar hitam? Hah? Ada. Ada sekali. Ada, udah dibuktiin sama orang Indonesia. No, saya Orang Indonesia udah dibuktiin. Jadi tanamannya tuh katanya nih nanti bunganya warnanya apa nih? Warnanya merah. Ditanam tuh, belum keluar bunga, disiramin pakai air cebokan. Nggak taunya pas berbunga warnanya apa? Hitam. Kenapa? Karena tersangkut sama akar. Dan pas dicium. Mic-nya mana mic-nya?
Dan pas dicium bukan bau mawar, tapi bau pesing. Makanya warnanya hitam. Wangi bukan Oh. bau. Atau Oh, wangi. Wangi. bau juga banyak yang seneng ya Pak. Mawar ya, mawar ya. Iya, mawar. Banyak yang seneng walaupun bau. Coba bawangin mawar tuh luar biasa. Mawar, udah ibu tanam mawar. Banyakan orang yang nanam mawar itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Wow. Coba deh tanam mawar, luar biasa. Beli 5 pohon dulu ya Pak Haji. Ibu mawar dulu karena alat kelamin ibu kayak mawar. Mongkrok. Oke. Sampai ketemu lagi besok malam. Tidak usah salaman, boleh langsung keluar. Ayo, Haji Marco promosi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat, Sabtu, Minggu. Pak. Siap aja. Boleh minta itunya, masih ada nggak centong yang Kosong. kosong? Ya. Terima kasih. Oh, ditabok ke muka ibu tuh, tabok. Ya, tabok. Pak Haji, terima kasih dan Ya. saya selamat di sini. Ya. Terima kasih ya. Kobol ya Ibu. Oh Bu. Waalaikumsalam. Cicir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oh enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, di ujung acara live ini saya ada sedikit pemberitahuan tentang acara-acara yang ada di RDAY. Di antaranya itu di malam Jumat kita sudah mulai aktif lagi di acara live live maupun pencerahan di atas bersama Pak Haji Dwi Susanto, juga ada Ustadz Dadang Mubarok dan ditemani oleh pelawak kita yaitu Ginanjar, seorang pelawak yang terkenal di masa itu dan sampai sekarang juga masih tetap terkenal. Jadi sahabat nanti bisa mendengarkan pencerahan dari Pak Haji Dwi, bisa tanya jawab ke Pak Haji Dwi, dan juga bisa tanyakan juga mengenai tausiah-tausiah yang diberikan oleh Ustadz Dadang Mubarok beserta Ginanjar pelawak kita. Nanti sahabat bisa bertanya di malam Jumat tentunya setelah sholat Isya sampai selesai. Biasanya sampai jam 12 atau jam 11. Untuk hari Sabtunya, untuk malam Sabtunya itu ada acara namanya acara di kandang yang baru mungkin 2-3 kali ini kita laksanakan untuk ijab kabul di atas di sekeliling mengelilingi api unggun yang disebut dengan jeritan malam. Yaitu jeritan malam itu ketika anak-anak yatim menjeritkan menyuarakan suara-suara aminnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya hajat. Dan akan ada cara misalnya anak yatim baca doa-doa dulu dan ijab kabul yang dipimpin oleh bapak ustadz kita, dan ibu bisa bersedekah dan mengungkapkan hajatnya kepada bapak ustadz kita dan dibacakan hajat-hajatnya untuk acara malam jerit malam di acara api unggun. Untuk hari Sabtunya kita juga dilanjutkan dengan acara keliling kebun bersama anak yatim dengan menaiki odong-odong yang kita miliki di RDAY. Tentunya odong-odong milik RDAY, milik Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nanti anak-anak yatim semua diundang untuk datang ke kebun RDAY baik yang di Cibutu maupun di Buaran. Nanti di sana RDAY juga ada pila dan menyediakan beberapa minuman maupun snack, juga sarapan kadang-kadang. Anak-anak juga disediakan juga oleh ustadz-ustadznya berupa hadiah-hadiah untuk permainannya diantaranya main bola di sawah, menangkap bebek,
di sawah maupun di empang juga menangkap ikan. Bagi anak kecil yang masih kecil juga bisa yaitu anak-anak yatim kurung disediakan permainannya diantaranya cara menangkap ikan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Juga untuk kakak-kakaknya juga disediakan juga ikan-ikannya, tapi kolamnya juga lebih besar karena anak-anaknya kan lebih besar lagi. Ada juga menangkap bebek di sawah atau di kolam. Nanti hari Minggunya dilanjutkan dengan acara, yaitu acara berenang bersama anak yatim, 500 anak yatim di kolam renang Lembah Hijau yang ada di daerah Cibung Bulang, Bogor. Kebetulan kolam renangnya mantap, luas, banyak permainannya, dan juga sangat nyaman. Sahabat-sahabat di sana juga bisa berbagi, juga bersedekah, dan juga ijab kabul bersama anak yatim yang ada di kolam renang Lembah Hijau. Di sana juga akan ada beberapa stand-stand makanan yang untuk dinikmati bersama anak yatim maupun bapak-bapak juga bisa menikmatinya tentunya setelah anak yatim makan maupun minum. Jadi mari kita agendakan acaranya untuk malam Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu di RDAY. Tentunya mari kita memuliakan anak yatim bersama RDAY, pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto Biswondo. Oke, sahabat semuanya, sampai jumpa di RDAY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kobul.